Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview aplikasi Android bernama Smart App School atau Nesachip Smart App, yaitu sebuah aplikasi Android untuk proses pembelajaran, informasi, dan komunikasi yang ada di sekolah. Ini merupakan ikon ataupun logo dari aplikasi Smart App School. Kita klik. Kemudian ini adalah halaman pembuka ucapan selamat datang aplikasi Android dari SDN 1 Ciparigi dengan tujuan belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kita klik tombol lanjutkan. Kemudian juga di sini masih halaman pembukaan ya ataupun halaman cover dari aplikasi Smart App School SDN 1 Ciparigi. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada dua menu ya, ada klik home kemudian juga kembali ke halaman utama. Kita klik home. Nah, ini adalah menu-menu utama yang ada di dalam aplikasi Smart App School. Kurang lebih ada 16 menu ya, ada 16 menu utama. Kemudian di bawahnya juga ada kalender, ini dalam Hijriah, kemudian juga ada dalam Masehinya juga. Kemudian juga ada waktu sholat. Kemudian di bawahnya ada kolom ataupun tombol untuk testimoni, kemudian juga ada tombol-tombol untuk media sosial. Baiklah, kita coba satu persatu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Yang pertama kita klik media ajar. Di menu media ajar ini ada beberapa menu ya, mulai dari menu pendidikan agama Islam, kemudian juga ada tiap kelas 1 sampai kelas 6, kemudian juga ada khusus PJOK. Kita klik yang pendidikan agama Islam. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada baca tulis Quran, ada wudhu dan adan, kemudian juga ada Al-Quran juz 30, ada bacaan sholat, kemudian juga banyak game ataupun pembelajaran interaktif yang sudah tersedia di dalam aplikasi ini. Nah, di sini di scroll ke bawah banyak ya. Sekarang kita coba media pembelajaran berupa azan ya. Nah, ini media pembelajaran untuk azan. Al-Quran juz 30. Dalam menu Al-Quran juz 30 ini ada dua menu utama. Yang pertama disediakan bacaan Quran juz ke-30. Kemudian di bawahnya tersedia progres hafalan Quran juz 30 ya. Yang pertama untuk Quran juz 30, kita tinggal mengkliknya seperti ini, dibuka ya, diusap. Nah, seperti ini. Bisa diperbesar, kemudian juga bisa diperkecil ya. Tinggal diusap seperti ini, maka akan terbuka ya lembaran-lembaran dari Quran juz 30 ini. Kemudian di bawahnya adalah progres hafalan siswa sampai saat ini ya. Di sini ada kolom nama, kemudian kelas, kemudian jumlah level 1, level 2, dan level 3. Nah, di sini ada keterangannya ya. Level 1 itu dari Anas sampai At-Takasur, level 2 dari Al-Qari'ah sampai Al-Balad, kemudian juga level 3 yaitu dari Al-Fajr sampai surat An-Naba. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada lulus, kemudian juga ada menuju level berikutnya. Kita bisa langsung mencari ya, misalkan kita akan mencari nama. Nah, ini Gajwatin ya. Kita pilih hanya Gajwatin. Nah, di sini muncul ya. Gajwatin kelas, kemudian level 1, level 2, level 3. Nah, ini alhamdulillah ya, sudah lulus semuanya juz 30 sudah lulus. Nah, itu adalah cara mengecek progres hafalan yang ada di menu Quran juz 30 ya. Bacaan sholat ya, kita klik bacaan sholat. Nah, di sini ada bacaan sholat mulai dari niat ya, kemudian sampai salam. Nah, di bawahnya juga ada bacaan. Nah, jadi selain membaca, siswa juga bisa mendengarkan ya. Ada menu Gemas PAI kelas 4 ya. Nah, ini untuk PAI kelas 4. Kita klik. Nah, ini adalah menu utama dari game multimedia sore ya. Yang pertama, siswa diharuskan memasukkan nama. Silakan masukkan nama, misalkan Asep. Kemudian sekolahnya misalkan SDN 1 Ciparigi. Kemudian klik mulai. Nah, di sini ada notifikasi atau pengingat kamu belum memasukkan nama dan asal sekolah. Silakan masukkan data yang. Kita coba lagi, klik mulai. Anak soleh dan soleha. Nah,
Sebelum kita belajar dan bermain, ayo kenalan Nah, di dulu dengan sini saya. nama, Gemas, kemudian asal sekolahnya juga game muncul. edukasi multimedia anak soleh. Nah, di sini ada Kita pengantar akan ya, belajar dengan menyenangkan. pengantar materi. Nah, tinggal next saja. Nah, di sini siswa bisa belajar ya. Kita klik belajar. Nah, materinya ada dua ya, ada dengan cara membaca atau menonton video. Kalau kita klik membaca, maka akan muncul materi berupa bacaan yang bisa dibaca oleh siswa ya. Kalau klik tonton video, akan muncul video ya. Video dari sejarah hijrah Nabi Muhammad. Ini materinya tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad. Kalau klik bermain, maka akan muncul soal-soalnya beraneka ragam ya. Ada berupa pilihan ganda, tinggal diklik saja. Kalau sudah dirasa sudah benar, klik jawab, maka nanti akan muncul notifikasi jawaban benar. Untuk jenis soalnya beraneka ragam ya, ada yang berupa PG seperti ini. Ada juga yang berupa harus dimasukkan berupa jawaban singkat ya. Jawaban singkat seperti ini. Nah, itu contoh dari kemudian klik play. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada materi, kemudian juga ada game ya. Coba klik kita materi. Nah, materinya terdiri dari beberapa level, ada level 1 ya. Nah, ini materi di level 1. Level 1 itu materi tentang SD kelas 1 ya. Misalkan ini tentang 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini. Berikut adalah 25 Nabi Muhammad sallallahu mukjizat. Kemudian misalkan tentang huruf hijaiyah. Kita klik huruf hijaiyah. Nah, jadi kalau diklik itu akan muncul suara ya. Nah, seperti ini. Ba, ta, sa. Nah, itu untuk media interaktifnya. Sekarang kita coba ke game. Kita coba ke gamenya. Nah, ini klik mulai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita klik ya jawabannya, kita klik jawabannya. Kemudian di bawah di sini klik checklist. Kalau salah maka akan muncul notifikasi seperti ini. Klik continue. Nah, ini dibaca apa? Misalkan Bu, klik checklist di bawah, maka akan muncul seperti itu. Ini checklist. Kemudian kita masih mencoba ya, ini masih tipe soal pilihan ganda. Nah, di sini ada juga bentuknya seperti ini ya. Jadi berupa hotspot. Tunjukkan huruf ta ya. Jadi siswa itu mengklik huruf ta ya. Misalkan jawab yang ini, kita checklist. Betul ya. Kemudian yang selanjutnya sama, ini juga diklik jawaban yang betul ya. Nah, kalau yang ini digeser ya, digeser ke atas. Nah, seperti ini. Di drag and drop ya. Jadi diseret ya, digeser ke atas. Nah, jadi di dalam media pembelajaran ini bukan hanya pilihan ganda, tetapi jenis-jenis soal yang lain. Kemudian ini juga seru nih. Jadi memasangkan ya. Jadi rukun Islam itu yang pertama apa saja ya? Yang pertama misalkan syahadat. Maka klik syahadat di sini, kemudian digeserkan ya, seperti ini. Ini sembarangan ya, kita coba checklist. Salah. Kemudian yang selanjutnya mengurutkan ya, mengurutkan. Yang pertama itu Nabi apa dulu ya, misalkan ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian checklist. Salah ya. Kemudian yang selanjutnya juga bisa menyusunkan ya. Misalkan susunlah Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 dan 3. Allahus Somad. Misalkan ayat 2 itu Allahus Somad, kemudian lam yalid walam yulad ya. Checklist. Nah, di sini betul. Kemudian yang ini juga tinggal diklik. Checklist. Salah. Kemudian kalau yang ini pilihlah gambar yang termasuk rukun Islam ya. Misalkan yang ini klik. Nah, kalau yang ini apa? Masukkan tag di sini. Nah, ini dituliskan ya. Dituliskan jawabannya apa. Bin ya. Checklist. Nah, betul ya. Nah, kemudian juga ada berupa puzzle ya, berupa puzzle seperti ini. Nah, misalkan ini tinggal di drag saja, digeser seperti ini. Ini juga digeser, ini digeser, kemudian digeser, kemudian checklist. Salah ya. Nah, kemudian di akhir itu ada nilai ya, nilainya 46, kemudian KKM-nya adalah 70%. Jadi hasilnya ini tidak lulus. Bisa juga mereview ya, mereview. Nah, itu media pembelajaran interaktif yang ada di menu. Di sini banyak sekali video-video seperti video Nabi Nuh, kemudian juga kisah hijrah Nabi Muhammad ya. Sekarang kita coba lihat yang ini, Nabi dan Rasul panutanku ya. Tengah jalan dan berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Rusa yang mendengar teriakan itu, kemudian cepat mendatangi. Nah, itu media pembelajaran berupa video ya. Nah,
Nah, jadi di dalam aplikasi ini guru menciptakan atau membuat video-video minat siswa ya. Kemudian juga di bawah di sini ada game Islami seru ya. Nah, ini juga sama multimedia pembelajaran interaktif, kita klik mulai. Nah, jadi di sini itu berupa peta perjalanan hijrah ya. Kita klik dulu yang pertama, ayo mengaji. Nah, jadi di sini siswa bisa merekam suaranya di sini berkaitan dengan materi ya. Ini materi kelas 4 tentang hijrah. Nah, kalau sudah mengaji yaitu akan muncul bintang. Kemudian klik ayo mengamati. Nah, di sini kita siswa mengamati ya, kemudian menulis jawabannya. Apa yang siswa ketahui tentang hijrah? Misalkan siswa mengetik hijrah adalah titik-titik dan seterusnya ya. Kemudian tinggal cek. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, maka dapat bintang lagi. Kemudian ayo membaca, kemudian juga ayo berlatih dan seterusnya ya sampai langkah terakhir. Kemudian juga ada game-game interaktif Islami lainnya ya, seperti di sini banyak, tinggal dicoba saja. Ini dari game dari pihak ketiga ya, misalkan yang ini. Tinggal di start. Pukul yang termasuk rukun Islam ya. Nah, jadi siswa memukul hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam ya, seperti ini. Media pembelajaran juga di sini ada berkaitan dengan literasi, numerasi, kemudian juga lagu dan seni, kemudian juga ada 3 dimensi, kemudian juga ada per kelasnya, kemudian juga ada PJOK-nya ya. Nah, itu media-media pembelajaran yang terdapat di dalam menu media ajar. Kemudian yang kedua adalah portofolio. Nah, portofolio ini berfungsi sebagai portofolio siswa secara digital ya. Jadi nanti siswa akan mengisi secara berkala aktivitas berkesan apa atau proyek apa yang siswa sudah buat ya. Misalkan pilih kelas, kemudian pilih nama siswanya. Maka nanti di sini akan muncul hal-hal berkaitan dengan portofolio siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah kehadiran. Nah, di SDN 1 Ciparigi ini untuk kehadiran itu sudah digital, yaitu menggunakan kartu absensi yang ada RFD-nya, kemudian juga menggunakan mesin pinjar. Nah, otomatis rekap kehadirannya itu masuk ya ke aplikasi ini. Nah, jadi di sini muncul waktu masuknya ya. Jadi muncul jam dan menitnya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah menu perpus. Nah, kita klik menu perpus. Perpustakaan di SDN 1 Ciparigi juga sudah digital. Artinya siswa meminjam, kemudian juga mengembalikan buku itu menggunakan kartu digital, kemudian juga menggunakan mesin scanner. Nah, jadi bukunya di-scan, kemudian juga kartunya juga di-scan. Nah, peminjaman dan pengembalian buku itu lebih cepat, kemudian juga lebih mudah ya. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang berkaitan dengan perpustakaan digital. Misal kita ingin mencari buku ya. Kita cari buku agama Islam misalkan. Klik Islam, kemudian cari. Nah, maka di sini akan muncul beberapa buku berkaitan dengan pendidikan agama Islam ya. Misalkan di sini PAI kelas 4 ya, kemudian kelas 5. Nah, jadi buku-buku sudah direkam secara digital. Kemudian yang selanjutnya adalah menu DDS ya. DDS ini adalah salah satu program dari pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu di Rosa Smart School. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi ini adalah menu daftar hadir. Nah, jadi sekolah bekerja sama dengan Diniyah yang berada di sekitar sekolah untuk mengadakan daftar hadir. Nah, jadi keaktifan siswa ya untuk mengikuti Diniyah itu meningkat karena guru pun kemudian juga orang tua bisa melihat kehadiran siswa ya. Di sini sudah tercantum nama, nilai, persentase, izin, alfa ya juga di sini muncul. Nah, ini adalah menu dari DDS ya, salah satunya berkaitan dengan presentasi atau presensi ya, kehadiran siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah tabungan ya. Menu tabungan ini masih dalam tahap pengembangan. Nantinya siswa harus memasukkan username dan password untuk melihat data jumlah tabungan siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah pramuka ya. Di pramuka ini berkaitan dengan pengetesan SKU ya secara digital. Nah, ini menggunakan password ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru tinggal memasukkan passwordnya. Kemudian setelah memasukkan password nanti masukkan nama penilaian. Ini adalah nama-nama guru. Kemudian tanggal penilaian, misalkan hari ini. Kemudian klik berikutnya. Kemudian pilih kelas ya. Kemudian juga pilih namanya ya, misalkan Azkia. Kemudian juga jenis penggalangnya, misalkan penggalang ramu ya. Kemudian di sini adalah poin-poin yang akan dites oleh siswa ataupun kakak pembina. Nah, itu adalah menu yang ada di pramuka. Kemudian yang selanjutnya adalah Erapot ya. Ini Erapot itu siswa bisa melihat
siswa bisa melihat rapot secara digital. Kemudian yang selanjutnya ada LMS. Di LMS ini ada dua hal. Yang pertama ada kumpulan soal ya di bawahnya. Kemudian yang pertama ada LMS. LMS ini digunakan yang sudah berjalan itu adalah ulangan ataupun ujian berbasis CBT. Nah, jadi siswa dari kelas 3 sampai kelas 6 di SDN 1 Ciparigi itu sudah menggunakan aplikasi ini sejak lama ya. Nah, jadi ulangannya sudah full online dari kelas 3 sampai kelas 6. Latihan soal, misalkan di sini kelas 4 bab 5 kita klik, maka siswa bisa berlatih soal nyambung dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Akan muncul soal. Nah, di sini soalnya akan muncul. Kita klik. Kemudian yang selanjutnya adalah 7 kebiasaan, menu 7 kebiasaan. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama adalah laporan orang tua, kemudian yang kedua informasi berkaitan dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Satunya yaitu video senam anak hebat Indonesia. Untuk laporan orang tua ini nanti berisi tentang progres pembiasaan, 7 pembiasaan di rumah. Jadi nanti orang tua bisa melaporkan di menu laporan orang tua ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menu komunitas belajar yang ada di SDN 1 Ciparigi. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kombel SDN 1 Ciparigi, yaitu berupa webinar yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru dari prestasi ya. Menu prestasi ini berisi tentang informasi prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi SDN 1 Ciparigi dalam 1 tahun terakhir ini. Kemudian yang selanjutnya ada menu orang tua. Nah, di menu orang tua ini ada dua hal. Yang pertama, orang tua bisa melaporkan proses pembelajaran yang dilakukan di rumah. Kan siswa itu meminjam buku dari perpustakaan, maka orang tua bisa melaporkan secara otomatis ke aplikasi WA buku apa saja yang sudah dibaca oleh siswa selama di rumah. Nah, jadi ini otomatis nyambung dengan WA. Untuk formatnya, ketik lapor, tanda pagar nama, tanda pagar kelas, kemudian tanda pagar judul, tanda pagar halaman, kemudian tanda pagar ringkasan bacaan yang sudah dibaca oleh siswa. Kemudian kirim ke nomor ini ya, nomor WA admin. Nah, maka nanti otomatis WA tersebut akan tampil di bawahnya ya, ini. Nah, jadi muncul di bawahnya laporan literasi siswa. Nah, misalkan ini namanya, kemudian buku, halaman, kemudian ringkasan buku juga akan muncul di sini. Nah, ini adalah otomatis ya, otomatis diterima oleh aplikasi, kemudian juga nanti ada balasan dari aplikasi WA yaitu ucapan terima kasih. Nah, ini sudah otomatis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menu website. Ini adalah website sekolah SDN 1 Ciparigi ya, yaitu SDN 1 Ciparigi School ID. Nah, di sini juga ada beberapa menu ya, misalkan kita halaman utama yang ini. Kemudian misalkan sejarah sekolah juga ada di sini ya. Kemudian juga menu-menu lainnya yang tentunya nanti akan dikembangkan oleh sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah menu nyunda ya. Menu nyunda ini adalah berkaitan dengan informasi, kemudian juga pelestarian budaya ataupun pengetahuan yang berbahasa Sunda. Nah, di sini ada salah satunya tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini adalah hasil karya dari Ibu Pengawas, Bu Nur Efrianti. Beliau merupakan di antara penulis yang sudah terbiasa dengan menulis bahasa Sunda ya. Nah, untuk membacanya tinggal diperbesar saja. Kemudian di sini ada tanda panah, maka nanti bacaannya akan terbuka. Nah, ini untuk menu nyunda ya. Kemudian yang selanjutnya ada ini kalender ya, tinggal dilihat saja. Kemudian juga ada jadwal sholat ya. Nah, di bawahnya juga ada testimoni ya, tinggal klik. Nah, di sini pengunjung bisa melakukan testimoni ataupun memberikan saran kritik terhadap aplikasi ini. Nah, ini terkoneksi dengan Facebook ya. Kemudian juga di sini muncul total pengunjung ya. Total pengunjung hari ini, kemudian juga total pengunjung seluruhnya, kemudian juga total pengunjung yang sedang online. Kemudian di bawahnya adalah link dari media sosial, ada YouTube, Facebook, Instagram, kemudian juga WA, kemudian juga ada website dari SDN 1 Ciparigi. Nah, itulah review bagaimana fasilitas atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Android SDN 1 Ciparigi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.